Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Shalom, embun di pagi hari. Kembali kita semua dapat menikmati hari yang baru di pekan kerja yang baru. Tuhan sudah membuka kehidupan kita, membuka pekan yang baru yang dipercayakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak semua untuk kita menikmati sepanjang sepekan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Hari ini, di awal pekan ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, sebelum kita beraktivitas, mari kita juga akan diperlengkapi oleh Roh Kudus di dalam kita mendengar dan memahami firman Tuhan. Siapkan Alkitab kita, siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena di pagi hari ini kembali kami dapat menikmati hari yang baru di pekan kerja yang baru. Kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan. Pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami ingin Tuhan perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu saat kami juga akan mendengarkan pewartaan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami fokus, kami dapat mendengar dan dapat mengerti akan firman-Mu, dan firman-Mu kami berlakukan, kami jadikan sebagai pedoman sepanjang kami melangkah dan berkarya di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-21, ayat 22 sampai dengan 24. Kita penekanannya pada ayatnya yang ke-22. Berkata demikian, pada waktu itu, Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi renungan kita pagi hari ini berkata, hidup yang disertai Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Kisah Abram atau yang kemudian bernama Abraham adalah sebuah perjalanan iman bangsa Israel atau nenek moyang bangsa Israel. Abram dipanggil Tuhan dari keluarganya, dari Ur Kasdim, ayahnya Terah. Dia dipanggil untuk meninggalkan semua, mengikuti langkah Tuhan. Lalu Tuhan mulai mengikat perjanjian dengan Abram, bahwa siapa yang memberkati akan diberkati, siapa yang mengutuk akan dikutuki. Karena itu Abram dipanggil oleh Tuhan, lalu Abram berjalan, dan Allah mulai mengikat perjanjiannya dengan Abram. Saatnya ketika Abram menanti kedatangan seorang anak, maka perjanjian itu diperbaharui kembali, semakin dikuatkan oleh Allah ketika Abram menuntut janji seorang anak dalam kitab Kejadian 15. Karena itu ketika Tuhan mengatakan kepada Abram bahwa keturunannya banyak seperti bintang di langit, maka Abram percaya. Sejak saat itu Abram pun dibenarkan, maka namanya pun diganti menjadi Abraham, yaitu bapa segala orang percaya. Dalam perjalanan kehidupan Abraham selanjutnya, dia berjumpa dengan Abimelek, seorang tokoh yang sangat dihormati. Dia punya panglima tentara, lalu kemudian menyampaikan berkat Tuhan, dan Abraham pun mengikat perjanjian dengan Abimelek. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan. Sebuah perjalanan yang sangat indah ketika Abraham melangkah sesuai dengan rancangan Tuhan. Tidak ada yang dia cari kepentingannya. Bahkan ketika dia dipanggil Tuhan, dia pun tidak tahu kemana tanah yang Tuhan akan berikan. Tapi dia berjalan dengan satu keyakinan bahwa Allah akan beserta dengan dia. Perjanjian akan diberikan keturunan, perjanjian akan diberkati, dan siapapun yang memberkati Abraham, maka orang itu pun diberkati. Siapapun yang mengutuk Abram, bangsa-bangsa yang mengutuk Abram akan dikutuk oleh Tuhan. Itulah ikatan perjanjian yang sangat kuat.
Perjanjian diikat berarti Abraham atau Abraham benar-benar terikat dengan perjanjian dengan Allah, maka Allah pun juga mengikat itu dengan Abraham. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, reaksi Abraham hanya dia berjalan, melangkah kemanapun dia dituntun oleh kuasa Tuhan. Sehingga ketika bertemu dengan siapapun, seperti contohnya Abimelek, kita bisa baca di dalam pasalnya yang ke-21 ayat 22 tadi. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya berkata, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu. Kemudian bersumpah. Di dalam bacaan kita, sekarang bersumpahlah kepadaku di sini Allah, demi Allah, dan seterusnya. Abraham pun mulai berjalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Perjanjian itu Abimelek sangat percaya dengan omongan daripada Abraham. Karena Abraham ini orang yang benar-benar dipilih. Orang yang benar-benar dipersiapkan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Abraham, Abimelek pun percaya bahwa Abraham tidak akan mencari keuntungan pribadinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itulah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, baik Abimelek maupun Abraham. Sehingga keduanya tidak akan mau mencari keuntungan di satu sisi demi kepentingannya sendiri, tetapi sama-sama mengikat perjanjian. Kenapa? Karena semuanya selalu diminta, biarlah Tuhan menjadi saksi. Dengan demikian, maka perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Dan apabila dilanggar, maka sama-sama yang melanggar itu pun akan mendapatkan hukuman dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perjanjian yang sangat mengikat dan sangat indah di antara Abimelek dan Abraham mau menggambarkan tentang loyalitas Abraham itu sendiri. Tokoh sosok pribadi yang menggambarkan orang yang selalu setia terhadap perkataan-perkataan. Terlebih lagi Allah yang berkata kepada Abraham. Abraham percaya. Sifat itulah, karakteristik daripada Abraham itulah yang kemudian dia mau mengikat perjanjian dengan siapapun. Dan kata-kata yang diucapkan benar-benar sebuah kata-kata yang mengikat satu sama lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Terkadang kita semua kalau kita mau melihat, kalau kita bertanya pada diri kita, apakah kita pernah berjanji dengan Tuhan? Apakah kita pernah mengucapkan sesuatu dengan Tuhan? Iya. Sejak kita dibaptis, orang tua kita berjanji akan menjaga dan merawat dan mendidik kita dalam pengenalan akan kasih Kristus. Sampai kita dewasa, kita sendiri berjanji di hadapan Tuhan, menggenapi janji orang tua kita, diteguhkan sebagai warga sidi untuk dipakai Tuhan. Bahkan ketika kita juga dipakai oleh Tuhan sebagai pelayan-pelayan, baik presbiter, baik diaken, baik penatua, baik pendeta, ataupun pengurus pelkat, pernah satu ucapan keluar dari mulut kita, ya, dengan segenap hatiku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, setiap orang dipegang kata-katanya, maka Tuhan pun mendengar setiap kata-kata yang kita ucapkan. Mari kita wujudkan janji kita kepada Tuhan. Kita pernah mengucapkan ya dengan segenap hati. Biarlah ikatan perjanjian kita dengan Tuhan yang sudah kita ikat, maka kita pun terikat dalam perjanjian itu. Saudaraku, Tuhan hanya mau supaya kita dapat berkata-kata, dapat juga mewujudkan kata-kata kita. Ya, dengan segenap hati. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua dengan segala berkat-Nya ketika saudara dan saya mau menggenapi apa yang pernah kita ucapkan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk majelis jemaat, diaken, penatua, maupun para pendeta. Tuhan berkati dengan tugas panggilan dan pelayanan kami bersama. Berkati keluarga kami, berkati juga akan karya dan kerja kami. Berkati para pendeta emeritus dan pendeta gereja saudara
yang melayani di jemaat Tuhan di Pancaran Kasih. Tuhan Yesus berkati keluarga pelayanannya. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga pagi hari ini untuk unit-unit misioner. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami juga berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan. Tuhan berkati dengan segala fungsinya. Pagi ini kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di sektor Ebenezer. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Paul Hasiholan Hutajulu, keluarga Bapak Perhatian Karo-Karo, Saudara Peter Zendrato, keluarga Bapak Poltak Situmorang, keluarga Bapak Raja Parminggolan Sianturi. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Leonardo Melvin Tumpak Mangara Sitorus. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan segala berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu yang sakit. Sektor Hermon, Ibu Iriani Siregar. Sektor Nazaret, Oma Serika Patricia Sengke, Opa Yose Martin Sengke. Sektor Muria, Ibu Surta Panjaitan. Sektor Yerusalem, Saudari Klavinova Margarita de Fretes. Ibu Sektor Hermon, Ibu Yohana Magdalena Alemos. Dan Sektor Peniel, Ibu Maria Anna Suratia. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Biarlah jamahan kuasa Tuhan yang begitu besar boleh mereka rasakan dengan kekuatan kuasa Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari Minggu ini, minggu kemarin merayakan ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Libert Alfo Putirulan. Tuhan Yesus berkati sukacita keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan pada hari ini, keluarga Bapak Efrata Nathanael dan keluarga Bapak Doni Martua Pardede. Tuhan memberkati sukacita keluarga-keluarga ini atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari Minggu kemarin merasakan pertambahan usia kelahiran. Kami berdoa untuk Ibu Lucy Valiandra Karwal, Saudari Melissa Berliana Siloy, Saudari Dea Ingrid Manurung, Saudari Denada Ingrid Manurung, Saudari Veronica Ria Morgana Sebua, anak Santi Salina Korang. Kami berdoa juga untuk Bapak Roni Haiker Sarayar. Kami berdoa untuk Saudara Mikael Yudhistira. Kami berdoa untuk Saudara Lisa Fairani Sumolang, anak Nathan Dave Prince Kemur, Saudara Derek Septa Dewa Kolyaan, dan Bapak Albert Alfo Putirulan. Tuhan memberkati Bapak Libert Alfo Putirulan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran, Tuhan berkati Ibu Clara Magdalena Tiur Maida Sirait, Saudari Gronika Tri Septiani Simarmata, Ibu Saini Aneke Sinaulan, Ibu Pauline Marceli, Ibu Hobertina Yoservina Saetapi, anak Jacqueline Joaquin Berta Ardelia Daya, Saudari Martina Papilaya, Ibu Rosleni Tarigan, Saudari Rachel Adeline Panjaitan, anak Launa Barita Sotarduga Sialagan, dan anak Giselle Loisa Tuanakota. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Diberkatilah mereka semua. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga
Untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, Tuhan pelihara dengan kasih sayang-Mu. Jemaat-Mu dalam pergumulan mereka, janda duda dan anak-anak yatim piatu, pergumulan pribadi, jemaat Tuhan yang memiliki usaha-usaha kecil di rumah-rumah mereka, Tuhan berkati melalui usaha mereka, diberkatilah semuanya dan mereka boleh bersukacita atas berkat Tuhan. Pagi ini kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.